Ya, dan Undang-Undang IKN Nusantara sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan UU IKN sah secara hukum dan juga politik dan meminta tidak lagi dipertentangkan. Sementara sejumlah pihak masih berupaya menggugat UU yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota. Benarkah polemik Undang-Undang IKN seharusnya sudah selesai? Mengapa Jokowi memilih tokoh non-parpol sebagai calon kepala badan otorita? Kita masih membahas soal Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara bersama dengan dua narasumber malam hari ini. Kalau bahas soal IKN paling tepat ke Mas Wandi Tutrong, Kepala Ahli Utama Tenaga Ahli Utama KSP. Mas Wandi, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mas Renhard. Ya, kami juga masih mau mendengarkan apa respon dari mereka yang menolak IKN Nusantara atau mungkin undang-undangnya. Ada Mas Ahmad Nur Hidayat, inisiator petisi tolak IKN. Selamat malam Mas Ahmad, apa kabar? Selamat malam Mas Renhard, kabar baik. Oke, sebelum kita mulai dialognya, coba kita dengarkan lagi apa kata Presiden kemarin cukup tegas mengatakan bahwa Undang-Undang IKN sudah sah secara politik, diterima oleh 8 fraksi di DPR, harusnya tidak lagi dipertentangkan. Kita dengarkan pernyataan Presiden. Ya, dan Partai Nasdem memiliki kantor baru, saya juga ada ibu kota baru. Ini bukan apa-apa. Banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya. Ya, Mas Ahmad, secara politik ya betul juga menurut Presiden bahwa memang sudah tidak ada masalah ya karena sudah diterima oleh 8 fraksi di DPR. Sebagai pihak yang menolak IKN Nusantara, saya ingin tahu apa tanggapan Anda ketika Presiden menyampaikan secara hukum dan juga politik tidak ada masalah dan seharusnya IKN tidak lagi dipertentangkan. Tanggapan saya wajar saja Presiden mengatakan seperti itu ya. Karena kan ini kan idenya Pak Presiden ya. Tentunya sebagai orang yang mencetuskan ide kan ingin ini final gitu ya. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai konteks kita bernegara, kita punya MK dan undang-undang itu kan bisa diuji apakah undang-undang itu melanggar konstitusi atau tidak. Dan saya kira harusnya Pak Presiden ini cermat ya mendengarkan aspirasi bawah. Meskipun ini ide Pak Presiden, tapi sebenarnya kan aspirasi ini bervariasi ya. Mulai ada orang yang menolak, sampai ya seperti kita, kalau standing kita kan bukan saatnya, belum saatnya kita memindahkan ibu kota. Dan saya kira orang-orang yang terlibat dalam gerakan bukan saatnya ini adalah kalau kita lihat ini, mereka adalah kalangan akademisi. Mereka bukan buzzer, bukan juga oposisi. Mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya dulu juga mendukung Pak Presiden. Tapi kemudian untuk isu IKN ini, mereka beranggapan bahwa ini belum tepat saatnya. Jadi orang-orang yang terlibat ini adalah orang-orang yang punya satu saran-saran konstruktif dalam pembangunan IKN ini. Dan saya kira kok Pak Presiden mengatakan ini sudah final, padahal banyak wisdom yang bisa digali dari para tokoh-tokoh akademisi kita saat ini. Gitu. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa Pak Presiden seharusnya tidak perlu bicara seperti itu. Karena dalam konteks pemimpin di negara demokrasi, itu ada celah-celah yang bisa dilakukan, seperti misalkan melakukan gugatan terhadap undang-undang itu melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Mas Ahmad, kalau bicara soal belum saatnya, kita sudah sering banyak membahas soal mengapa alasan dan lain sebagainya, mungkin karena pandemi COVID dan lain sebagainya. Tapi secara substansi di dalam undang-undang itu karena sudah ditekan oleh Presiden, menurut Anda apa poin-poin yang menurut Anda bisa dikritik, bisa dibawa ke MK yang menunjukkan bahwa undang-undang IKN ini masih banyak persoalan di dalamnya?
Tapi persoalan yang paling kelihatan ya mendasar dan ini belum clear dari awal adalah masalah pembiayaan IKN ini. Oke. Mas, kita harus ingat ya, kita punya defisit 786 triliun. Dan kita juga punya batas atas defisit itu kan harusnya ditekan sampai di bawah 3%. Ini waktunya hanya tahun ini ya, tahun depan sudah harus di bawah 3%. Tapi dengan adanya pembangunan IKN ini kan pertanyaannya sudah defisit 784 triliun. Terus akan defisit lagi berarti defisit kita tidak bisa di bawah 3%. Ini nggak clear pembiayaan ini. Kalau kita lihat misalkan Presiden mengatakan ini hanya digunakan 20% dari APBN. Dulu waktu pidato awal mengatakan tidak menggunakan APBN, tapi sekarang menggunakan APBN. Dan kalau saya lihat cukup besar, 90 triliun ya secara total ya. Meskipun tahun ini hanya 45 triliun. Itu yang pertama Mas, masalah pembiayaan. Yang kedua, secara substansi kita melihat banyak hal ya, proses penyusunan undang-undang IKN ini yang jauh dari mendengarkan aspirasi masyarakat. Proses waktunya. Padahal kan undang-undang dalam penyusunan undang-undang diatur bahwa setiap pembuatan undang-undang ini harus aspiratif. Dan ini kan kelihatan dengan petisi yang kita lakukan hampir 33.000. Dan juga ada masyarakat yang menggugat termasuk kami. Ini kan menunjukkan bahwa proses aspirasi ini tidak ditempuh dengan baik. Jadi ada satu masalah formilnya adalah proses pembentukan undang-undangnya. Yang kedua adalah momen waktunya bahwa kita ini masih pandemi COVID. Dan juga kita masih punya persoalan-persoalan lain. Kereta api cepat mangkrak ini bagaimana? Kemudian masalah harga minyak 45 triliun Mas. Itu kalau kita gunakan untuk operasi pasar, menangani harga minyak goreng, harga kedelai, itu akan jauh lebih substantif dibandingkan kita melakukan proyek mercusuar seperti itu. Oke. Bang Wandi, saya yakin Anda pasti sudah sering mendengar narasi penolakan yang mungkin juga disampaikan oleh Bang Ahmad dan juga yang lain-lain. Tapi pernyataan Presiden kemarin itu cukup tegas kalau kita melihatnya. Menunjukkan bahwa IKN apapun tetap jalan terus meskipun kemudian ada yang menggugat, bahkan mengklaim bahwa secara politik dan hukum sudah selesai dan meminta untuk tidak dipertentangkan. Artinya selama ini baik Presiden, pemerintah, istana ini memaknai gugatan dari sejumlah pihak ini dan juga kritik soal pemindahan ibu kota ini seperti apa sih sebetulnya Bang Wandi? Ya kalau soal gugatan saya kira ini lagi-lagi ya ini bicara demokrasi, ada mekanismenya, dan kita menghargai perbedaan pendapat ya. Jadi ada yang tidak setuju seperti teman-teman dari yang membuat petisi, ya juga Pak Azumardi Azra, kita udah beberapa kali berdialog ya. Tetapi juga ada suara-suara seperti PBNU misalnya yang bahkan berniat memindahkan kantornya di sana, ada perguruan tinggi, rektor-rektor perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah proses ini sebenarnya kita lakukan sejak awal ya. Dan kita anggap ini sesuatu yang penting karena bagaimanapun juga tidak bisa kita lepaskan ide pemindahan ibu kota Nusantara ini, ibu kota negara ini, dengan tujuan besarnya, yaitu kita ingin mengatasi selama puluhan tahun sudah terjadi ketimpangan yang luar biasa. Dan kalau tidak kita melakukannya sekarang, kapan lagi? Momentumnya justru kita lihat ada momentum politik. Bukankah dalam sistem presidensial multipartai itu tidak mudah sebetulnya ya, tidak mudah menghasilkan kesepakatan politik antara presiden dengan parlemen. Belum tentu loh pasca 2024 ini bisa dilakukan oleh pemimpin berikutnya, belum tentu. Oleh karena itu, ini adalah momentum yang tepat. Jadi saya dalam dialog dengan salah satu penolakan tokohnya salah satu Prof. Azumardi Azra. Yeah. Prof. Azumardi juga bilang ini penting dan secara substantif tujuannya ini benar gitu loh. Nah justru perbedaan kita ini kan di momentum. Nah saya bilang ada momentum seperti itu. Nah alasannya ini soal ekonomi, pandemi dan sebagainya. Tapi kita juga mempertimbangkan bahwa dalam penanganan pandemi kita kan menggunakan gas dan rem. Ya. Gas dan rem itu perspektif yang bukan saja itu bertentangan. Tapi agility itu diperlukan, kalau nggak kita babak belur menghadapi pandemi. Nah, saya mau katakan bahwa dengan momentum yang sekarang ini, kita tahan dulu, Mas Ahmad. Pendekatan itu juga. Oke. Jadi kita tentu kalau situasi seperti sekarang ya kita rem dulu. Tetapi jangan sampai kemudian gara-gara itu kita menunda lagi momentum undang-undang ini.
undang-undang ini penting. Kalau argumennya Bung Ahmad ini kan tadi pembiayaan itu sebenarnya tidak terlalu terkait sama undang-undang, angka-angkanya ya, karena pembiayaan lebih berbicara pada skema APBN, kerjasama pemerintah badan usaha, swasta. Jadi kalau soal proses tadi ya, proses yang tidak statis, saya ikuti loh ini dari 2 tahun terakhir. Oke. Nah, dalam acara sebelumnya saya udah ketemu sebelumnya nih sama Bung Ahmad. Kita juga sudah mengatakan bahwa sejak 2019 ketika Presiden memutuskan untuk memindahkan IKN tanggal 26 Agustus, itu sebetulnya sudah ada juga pansus waktu itu yang dipimpin oleh pansus periode lalu ya. Ada Pak Zainuddin Amali ketika itu. Dan itu Jadi Bung Wandi, balikan, artinya harus disempurnakan. Oke. Bung Wandi, Nah, ini kita sempurnakan. Nah gitu saya kira. Oke. Saya perlu menjawab itu. dalam perdebatan kita kemarin itu kan ada masalah yang kemudian Bang Wandi belum bisa menjawab ya. Di antaranya adalah bagaimana kalau seandainya let's say kita belajar seperti undang-undang Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, bagaimana kalau seandainya IKN ini yang kami gugat ini menjadi inkonstitusional? Nah, ini kan para presiden kan harusnya mempertimbangkan betul-betul bahwa Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja yang dilakukan ugal-ugalan itu tidak mendapatkan approval dari MK secara formil. Dan kita juga kita lihat punya argumentasi yang cukup mirip dengan Undang-Undang Tenaga Kerja ini yang bisa jadi ini menjadi inkonstitusional. Jadi kan ini satu hal yang menurut saya kalau misalkan momentum terus kan momentum ini ingat kita hidup di era demokrasi di mana aspirasi publik itu menjadi penting bukan hanya keinginan 1-2 elit saja yang menginginkan pemindahan itu. Bang Wandi ada tanggapan bagaimana kalau kemudian nantinya gugatan ini diterima misalnya begitu ya dan apa yang membuat Presiden tetap menaikkan undang-undang IKN di tengah masih ada sejumlah pihak yang menggugat ini? Ya lagi-lagi kita punya dasar satu yang tadi balik lagi ya soal tujuan itu. Itu saya kira itu valid ya. Nah soal MK, saya kira itu kita serahkan kepada MK. Ya kita serahkan, itu ada mekanismenya. Kita ikuti mekanisme itu. Tetapi kita juga punya argumen-argumen secara substantif. Misalnya kan salah satu yang dipersoalkan kan tentang pemerintah daerah terus ibu kota Nusantara itu dengan mengacu pada pasal 18 di konstitusi. Tetapi jangan lupa juga secara substantif dalam amandemen konstitusi ada pasal 18B ayat 1. Nah di situ ada yang mengakui tentang sifat khususan dan sifat istimewa dari pemerintahan daerah. Nah menggunakan itulah sebetulnya ada landasan konstitusionalnya. Kita nggak asal-asal ini. Ada aspirasi, ya betul ada aspirasi. Seperti saya katakan, ya kita juga mendapatkan dukungan kan, PBNU, ada Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kayaknya. Semua itu kita pertimbangkan. Tentu saja, tidak ada yang bisa dipuaskan. Tidak ada memang, karena kita mau berapa banyak yang mau kita libatkan. Kalau dibilang ini tidak meaningful, lah kan saya ada juga di sana. Kami juga melakukan, saya sendiri ikut loh dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat berbagai stakeholder, mau di KSP maupun di Kalimantan Timur. Mereka cukup keras kritik mereka, tetapi kritik mereka lebih kepada bagaimana supaya masyarakat lokal dilibatkan, dan itu kritik yang valid. Dan bagaimana supaya lingkungan itu diperhatikan, bukan menolak loh. Nah, jadi dengan dasar-dasar itu, proses yang demikian lama itu, saya kira kita tetap jalan dan kita tetap menghormati kok, tetap menghormati perbedaan pendapat, petisi yang disampaikan, judicial review, itu semua ada mekanismenya dalam demokrasi. Oke, Bang Ahmad, kalau secara formil tadi Anda katakan prosesnya mungkin banyak tidak menyerap aspirasi, tapi secara material apa yang membuat Anda yakin bahwa undang-undang ini bisa saja diputuskan inkonstitusional? Jadi kalau bicara material kan tentunya ini para ahli hukum ya yang sedang menyiapkan. Dan saya kira pasal 18 itu kan itu kan dari versinya Bung Wandi ya dari KSP yang mengatakan bahwa ini seolah-olah ini punya legitimasi di pasal 18. Tapi kita bisa aja berdebat dalam konteks pasal 18, tapi saya kira publik mempertanyakan proses pembuatan undang-undangnya yang terkesan sama dan mirip sekali dengan
Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dan yang kedua, kalau kita lihat masalah kapasitas pemerintah dalam menjalankan proyek besar ini, kita tahu sekarang Omikron belum selesai. Harga-harga dunia, sebentar lagi Mas, kalau kita lihat harga minyak sudah hampir 100 US dollar. Dan kita sudah mencabut subsidi. Sebentar lagi ini harga BBM di dalam negeri akan naik. Kalau ini naik, alangkah indahnya kalau kemudian secara bijak pemerintah mengatakan, oke, ini biaya besar 45 triliun yang katanya menggunakan pos APBN di tahun 2022 ini. Ini sementara rakyat sudah lagi menderita. Jadi proses IKN ini secara waktu tidak tepat ya. Saya kira tadi sejarah Mas sudah sampaikan bahwa posisi kami tidak menentang pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota bisa dilakukan, bahkan semua dalam sejarah presiden kan ingin melakukan, seluruh presiden ingin melakukan pemindahan ibu kota. Tetapi persoalannya Bung Karno sendiri yang mencetuskan itu tahun 1966 berubah pendapat. Dia menjadikan Jakarta sebagai konsep megapolitan dan kemudian meninggalkan ide pemindahan di Palangkaraya. Presiden berikutnya juga sama. Terakhir Presiden Pak SBY misalkan yang mengatakan tidak cukup realistis. Dan saya kira wisdom itu, meskipun Pak Presiden punya hak prerogatif, siapapun presiden yang punya, tetapi wisdomnya presiden saat ini sangat dibutuhkan dalam konteks COVID dan konteks masyarakat sedang terjelit, ya, daya belinya turun dan tidak mampu membeli bahan dasar pokok. Gitu. Oke, jadi menurut Anda dengan diteken oleh Presiden, dengan di-approve oleh DPR itu tidak menyelesaikan polemik yang ada? Dan kita harus ingat DPR sekarang ini kan adalah DPR yang menurut saya yang paling tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat. Saya kira saya setuju dengan ide seharusnya di DPR ini nggak perlu jumlahnya ratusan begitu, itu cukup jumlah partai saja. Karena anggota dewannya suaranya itu sama dengan suara partai. Jadi anggota dewan di DPR itu di era sekarang harusnya cukup 9 orang saja. Dan ini kan agak aneh. Ini bukan demokrasi yang kita cita-citakan. Demokrasi kita cita-citakan itu adalah parlemen menyuarakan. Tapi kan persoalannya ada dominasi partai politik di dalam kalangan DPR. Tapi itu menurut saya bab lain ya, yang kemudian kita bisa evaluasi bahwa proses ini memang bukan proses yang sehat dalam iklim demokrasi. Oke, baik Bang Wandi, satu hal lagi yang tadi juga sempat ada singgung soal yang dikritik adalah soal penunjukan kepala badan otoritas secara langsung oleh Presiden, tidak ada gelaran politik, tidak ada DPRD karena sifat kekhususan dari ibu kota negara yang baru Nusantara ini. Setelah jeda saya ingin Anda kemudian menyampaikan argumentasi basis datanya itu seperti apa? Dan benarkah kemudian nama itu sudah dikantongi oleh Presiden dan berasal dari non-parpol seperti yang kemarin Presiden sampaikan? Kita jawab nanti, kita akan break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sekali lagi soal Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara yang kemarin Presiden sampaikan sudah sah secara politik dan juga hukum. Yang juga banyak dikritik adalah soal penunjukan langsung. Soal itu sebetulnya sudah banyak dijawab ya Bang Wandi, tapi kemarin Presiden mengatakan sudah ada namanya juga dari non-parpol. Sekali lagi bagaimana Anda menjawab soal basis data, alasan argumentasi soal penunjukan langsung tersebut, sifat kekhususannya seperti apa sehingga tidak ada DPRD dan juga pemilu lokal di sana? Ya, pertama-tama kita kan melakukan ini berdasarkan kajian-kajian yang terkini yang juga kita diskusikan di Bappenas sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan itu salah satunya adalah tentang bagaimana kota itu kan biasanya berkembang secara sangat kompleks. Nah, oleh karena itu belajar dari situ pengembangan kota-kota modern itu yang memiliki konsep, apalagi ini konsepnya smart, green, beautiful, sustainable, itu dibutuhkan sebuah pola model city management ya. Jadi city manager. Nah, city manager ini akan sesuatu yang membutuhkan profesionalisme karena tantangannya demikian berat, kompleks ya tadi dikatakan. Oleh karena itu mengadopsi perspektif yang baru ini, itu lahirlah sebetulnya otorita IKN. Jadi ini adalah pendekatan yang multi perspektif. Kita tentu saja tetap mengindahkan hukum tata negara kita. Itu sebabnya tadi ada argumen tentang pasal 18B tadi. Tetapi untuk mengembangkan sebuah proyek sepenting ini, ibu kota negara ini kita banyak sekali perspektif yang digunakan. Jadi perspektif lingkungan, perspektif hukum juga,
perspektif ekonomi, perspektif sosial, sebagian termasuk tentang kota. Jadi saya kira ini adalah sebuah hasil dari berbagai macam perspektif, dan kita kan tidak berada dalam ruang yang vakum. Perspektif-perspektif itu harus dikelola, dan akhirnya sampailah ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang substansi Undang-Undang IKN itu memiliki proses yang panjang dan sangat prosesnya sendiri melibatkan banyak ahli. Itu kira-kira penjelasannya. Oke, Bung Reinhardt. baik. Dan nama itu sudah dikantongi oleh Presiden dan bukan berasal dari parpol. Ya kalau kalau kami kan bagi kami kan ini adalah hak prerogatif Presiden ya, karena kan otorita IKN-nya sendiri itu lembaga menteri jadinya. Oke. Dan kita tahu pemilihan menteri itu seperti apa, itu memang hak prerogatif Presiden. Tentu saja Presiden sudah mempertimbangkan banyak masukan, dan ya ada banyak pihak pasti yang memberi masukan, dan mengingat betapa tantangan tadi tentu beliau punya pendapat, dan kalau kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi akan diumumkan, saya kira itu kita tunggu saja gitu. Kita tunggu saja, karena kan bisa dinamis juga kan. Kita tahu dalam pemilihan menteri bisa sangat dinamis. Jadi kita tidak ingin terburu-buru juga, dan semuanya itu kalaupun kami mendengar 1 nama, 2 nama, 3 nama, sekarang barangkali besok juga lagi kan. Bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja nanti pengumumannya, keputusan Presiden seperti apa. Jadi saya kira itu adalah yang terbaik, karena bagi kami menyiapkan sistemnya supaya menunjang siapapun yang nanti akan memimpin otorita IKN ini. Oke, nama-nama itu masih sama ya, Bang Wandi, Ridwan Kamil, Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, Bambang Brojonegoro, Bambang Susantono, dan juga Pak Tumiana, masih seputar itu juga ya namanya? Atau sudah ada kemudian nama-nama yang baru yang muncul? Ya itu tadi saya bilang kan, kalau kita sebut nama kan juga susah juga ya nanti menimbulkan spekulasi ya. Tapi semuanya mungkin lah, nama-nama itu atau nama-nama yang baru semuanya mungkin. Kita serahkan saja, kita tunggu saja tanggal mainnya lah. Oke, tunggu tanggal mainnya. Saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, di luar soal UU IKN yang tengah proses sedang digugat, apa tanggapan Anda soal karena sekarang isunya sudah mulai bergeser, siapa calon kepala badan otorita yang sudah disampaikan Presiden ini bukan dari kalangan parpol? Apa tanggapan Anda? Jadi kalau saya kira ketua otorita ini agak lucu konsepnya ya. Jadi ini dipilih langsung oleh Presiden. Ya. Jadi kayak setingkat menteri kan. Tetapi dia punya level wilayah seperti kepala daerah. Ya kan? Kan ini kan wilayah ibu kota KKN, IKN gitu. Nah bicara misalkan kepala daerah itu kan bicara juga mengenai bagaimana pajak. Bagaimana mungkin ada satu konsep orang yang bertindak sebagai kepala daerah, yang kemudian dia nanti pasti kan ada iuran yang dia akan tetapkan sebagai peraturan kepala otorita IKN itu kan. Nah dia memungut pajak, padahal dalam konsep demokrasi, there is no tax without representations. Tidak boleh ada pajak tanpa perwakilan. Nah sekarang perwakilannya siapa? Siapa yang ngawasin ketua otorita ini? Ketika dia misalkan menetapkan ketua, ada peraturan otorita yang mengatakan ada pendapatan di charge orang, dan kemudian itu kan bukan ruang vakum ya. Di situ ada penduduk juga. Dan yang paling penting ketika misalkan kita bicara proses demokrasi, ada pemilihan umum misalkan. Siapa orang-orang yang ada tinggal di ibu kota IKN yang sekarang saat ini bagaimana model pemilihannya? Ini kan satu problematik gitu loh. Jadi dia bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian mungkin saja ada konflik interest karena dia ada bertanggung jawab sama Presiden, dan tidak ada yang mengawasi proses di sana, dan masyarakat kemudian harus memilih bagaimana pengawasan sebagai kepala daerahnya secara good government. Jadi problematik, saya tidak mau masuk pada person to person, karena dari awal kita lihat ini agak aneh konsepnya. Pemilihan ketua otorita itu dipilih langsung oleh Presiden, bertanggung jawab kepada Presiden, tidak ada representatif daerah di dalamnya, sehingga dia bisa berbuat apapun di dalamnya. Ini kan ada manusia di dalam, ini kan kosong, bukan hutan. Ini yang Anda, saya kira, kalau ketua otorita itu dari profesional, kalau profesional itu punya akal sehat dengan baik, dia akan menolak. Karena ini bisa berujung kepada pidana nanti. Keputusan kepala otorita ini karena tidak ada representasinya, ini tidak ada benchmarkingnya. Jadi ini akan membuat masalah di kemudian hari. Nah, saya kira kalau kalangan profesional dia mempertimbangkan resiko dengan juga manfaatnya, dia akan lebih
mempertimbangkan faktor resikonya yang belum jelas ini. Oke, jadi terminologi sifat kekhususan itu tidak bisa menjawab pertanyaan Anda tadi tuh soal konsep aneh yang tadi Anda katakan. Ulangi? Ya, terminologi soal sifat kekhususan IKN ini tidak bisa menjawab pertanyaan Anda soal konsep kepala badan otorita yang tadi Anda sampaikan ini konsep yang aneh? Iya betul, karena di undang-undangnya tidak sufisien gitu loh. Kan katanya 2 bulan setelah ditetapkan ini akan ada peraturan turunannya. Dan peraturan turunannya ini apa dasarnya? Orang dia secara konstitusi saja misalkan sudah melanggar. Pasal 18 itu kan menyebutkan daerah itu kan dipilih ada provinsi, ada kabupaten, ada tingkat 2 dan sebagainya. Nah ini kan harusnya kan punya representasi setiap daerah itu. Tapi kan ini kan nggak ada representasinya. Tidak ada DPRD-nya. Yang ada dia bertanggung jawab hanya kepada presiden. Ini kan seperti skema sentralistik begitu. Ya, ini agak aneh memang konsepnya. Nah, oleh karena itu saya kira ini memang layak untuk digugat di MK. Bang Wandi boleh menjawab. Konsepnya aneh, problematik menurut Bang Ahmad tadi. Apakah aturan turunannya sudah ada atau belum sebenarnya? Ya, konsep aneh itu kan satu perspektif ya. Lagi-lagi kita bilang ini melibatkan banyak perspektif, termasuk soal city management. Kalau kita menghendaki profesional itu bisa dari mana aja ya. Itu untuk memimpin sebuah daerah ya, itu kan beban-beban politiknya perlu kita kurangi. Termasuk secara konstitusi kita menggunakan pasal 18B. Betul ada pasal 18 itu, tetapi pasal 18B ini memberi ruang tentang kekhususan dan keistimewaan. Keistimewaannya dan kekhususannya ada landasannya di pasal 18B. Jadi dan pernah ada sebuah keputusan dari MK nomor 11 tahun 2008 yang mengatakan bahwa pasal 18 dan pasal 18 konstitusi itu menurut Mahkamah Konstitusi ya, keduanya berada dalam hubungan yang setara, tidak saling membawahi. Artinya kita bisa menggunakan pasal 18B itu konstitusional. Nah, saya kira argumen-argumen ini sebetulnya sudah dijawab ya. Tetapi marilah kita ingat bahwa pemindahan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang akan menyelesaikan masalah yang panjang tentang ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Nah, saya kira itu saja dengan saya mau jawab ketimpangan Jawa dengan Jawa. Tujuan itu, saya kira kita memiliki landasan yang baik, yang benar untuk keputusan pemindahan ini. Sebentar sebelum saya ke Bang Ahmad, soal penting dan tidak penting itu kemudian adalah pindah ibu kota adalah isu yang lain. Tapi yang tadi jadi pertanyaan, mungkin banyak masyarakat juga yang akan bertanya, bagaimana konsep seorang kepala badan otorita di sebuah daerah kemudian tidak ada mengatur sebuah daerah, ada masyarakatnya tapi tidak ada DPRD-nya, tapi kemudian ditunjuk langsung oleh presiden. Kira-kira mungkin begitu yang bisa secara sederhananya posisinya ini akan seperti apa sebetulnya Bang Wandi? Ya itu tadi, itu sebabnya kita tetap kan memasukkan ada DPR di situ. Ada DPR, ada kontrol. Kalau pertanyaannya check and balance, ada kontrolnya, ada pemilihan DPR masih ada, pemilihan DPD masih ada. Dan jangan lupa sekarang ini kita sudah setelah era reformasi kan sebenarnya sudah berubah. Kita bisa mengkontrol, ruang publik itu bisa mengkritik. Bahkan Mas Ahmad dan kawan-kawan bisa menggunakan petisi. Itulah ada bagian dari demokrasi. Kalau dulu masa Orde Baru, ya saya kan dulu aktivis juga masa Orde Baru. Kita protes sedikit, ditangkap gitu kan. Sekarang sudah tidak ada lagi itu. Jadi saya kira ruang-ruang itu sudah diberikan untuk melakukan kontrol. Baik. Nah oleh karena itu tadi, kita tidak ingin ini hanya satu perspektif. Nah dengan adanya banyak perspektif tadi, kita berharap sebuah kota modern ini bisa dikelola dengan efektif. Kita jangan menutup diri juga dengan perspektif yang lain. Karena pengambilan keputusan organisasi, apalagi pemerintah, negara, bahkan organisasi kecil pun kita harus multi perspektif. Tidak usah organisasi kecil deh, rumah tangga aja multi perspektif. Kan? Kita harus kirim sekolah anak, kirim belanja besok, kirim harus pergi kemana besok, kendaraan, rumah. Itu multi perspektif. Jadi kadang-kadang itu tidak bisa kita hanya memilih satu perspektif. Tidak seperti itu. Gitu. Dalam pengambilan kebijakan publik harus multi perspektif. Oke, baik Bang Wandi. Saya terakhir ke Bang Ahmad. Jadi dari Anda boleh menanggapi singkat dan juga kesimpulannya seperti apa? Apakah proses akan tetap berjalan? Sejauh mana kemudian optimisme Anda dan kawan-kawan bahwa gugatan Anda ini bisa punya celah, punya ruang akan dikabulkan? Jadi ada dua
poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, argumentasi mengenai pemerataan pembangunan ya. Kami punya riset ya, teman-teman kami di EDK punya riset bahwa memindahkan ibu kota ke PPU, Penajam Pasir Utara itu hanya memberikan efek yang itu juga kecil, hanya kepada kawasan provinsi di Kalimantan Timur. Tetapi tidak memberikan efek multiple kepada pemerintah daerah lainnya. Kecil sekali, kita punya simulasinya, saya bisa sampaikan datanya dan saya kira teman-teman saya sudah menyampaikan itu ke Bappenas dalam riset kita. Jadi pemerataan itu bukan memindahkan ibu kota, tetapi harusnya memindahkan faktor-faktor produksi, industri, kemudian pusat-pusat industri itu ke daerah. Dan alangkah indahnya kalau itu terjadi di semua daerah, tidak hanya di Penajam Pasir Utara saja. Itu kan agak aneh. Yang kedua, saya ingin menyikapi bahwa konsep dari otorita ini dalam pandangan kami yang ada di Undang-Undang IKN ini cukup aneh dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana mungkin ada ketua badan otorita tidak ada pengawasan? Dia akan menarik retribusi. Di daerah itu pasti ada retribusinya dan saya kira akan jadi surat keputusan kepala otorita. Dia menarik uang publik diambil untuk retribusi tertentu seperti halnya kewenangan kepala daerah. Tetapi tidak ada representatif di situ. There is no tax without representation. Itu sangat melanggar konsep demokrasi di konteks modern kita. Jadi aturannya ini aturan yang sangat tidak demokratis. Aturan yang melanggar norma-norma modern kita dan demokrasi kita, dan saya kira ini akan konsep yang aneh, bin ajaib. Ada orang yang sangat powerful, dia setingkat seperti menteri, tetapi punya kewenangan seluas pimpinan kepala daerah. Dan ini kan ada istilahnya ada power yang tend to berlebihan, overwhelming dan tend to corrupt. Jadi ini yang kemudian menurut saya harus diantisipasi dengan konsep ketua otorita yang dipilih langsung oleh presiden dan tidak ada representasinya di situ, tidak ada keterwakilan masyarakatnya. Baik, Bang Wandi terakhir singkat saja. Jadi setelah ditekan oleh presiden, apa kemudian akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, setelah ditekan oleh presiden, apa sekarang yang tengah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan Undang-Undang IKN ini? Singkat, Bang Wandi. Ya, setelah ini kita tentu sedang mengawal proses realisasi turunan ya. Perpres otorita IKN, Perpres kawasan strategis nasional, IKN, rencana induk, juga tentang kepala otorita. Soal pendanaan juga ada. Jadi kita ingin begitu itu selesai ini segera beroperasi. Oke, mari kita akan lihat susunannya akan seperti apa, aturan turunannya, dan kita juga tunggu seperti apa kemudian hasil dari gugatan teman-teman yang menggugat soal Undang-Undang IKN. Sembari kita juga tunggu siapa kemudian orang yang akan ditunjuk oleh Presiden sebagai Kepala Badan Otorita. Terima kasih, diskusi ini menarik, perspektif yang sangat berbeda, tapi mudah-mudahan publik bisa memperluas, memperkaya perspektif soal Undang-Undang IKN yang sudah ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih banyak Bang Wandi Tuturong, terima kasih banyak Bang Ahmad Nur Hidayat sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat juga, sehat selalu. Terima kasih Bang Wandi, sukses.